Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu dalam pembelajaran daring untuk tema 8, subtema 3. Hari ini Bunda akan membahas pembelajaran 1, 2, dan 3. Silakan disiapkan dulu bukunya, buku petik 3H, dan juga buku tulisnya untuk mencatat hal-hal penting dalam pembahasan materi nanti. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa membaca doa sebelum belajar ya. Pada subtema 3 ini, untuk pembelajaran 1, 2, dan 3, kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, membuat diagram, titik dan garis pada karya dekoratif, dan penerapan sikap pada lambang Pancasila. Disimak ya penjelasannya Bunda. Perhatikan beberapa gambar berikut. Nah, gambar-gambar itu merupakan rambu-rambu lalu lintas yang sering kita lihat di jalan raya atau ketika kita sedang mengendarai kendaraan. Nah, di sini nanti Bunda akan menjelaskan tentang macam-macam rambu lalu lintas. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu rambu lalu lintas yang berupa rambu perintah. Rambu lalu lintas di jalan ada yang berupa rambu perintah. Biasanya berbentuk lingkaran berwarna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih dan merah. Semua rambu lalu lintas di jalan raya berguna bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan. Perhatikan contoh rambu perintah berikut. Yang kedua yaitu rambu lalu lintas berupa rambu peringatan. Biasanya dipasang di jalan raya sebagai peringatan bagi para pengguna jalan. Rambu peringatan memiliki latar berwarna kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam. Perhatikan contoh rambu peringatan berikut. Selanjutnya yaitu ada rambu lalu lintas berupa rambu larangan. Biasanya dipasang sebagai tanda hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Larangan ini diberikan demi keselamatan pengguna jalan dan juga demi menjaga ketertiban di jalan raya. Rambu larangan memiliki warna dasar putih dan warna gambar atau tulisan berwarna merah dan hitam. Adapun contoh rambu larangan diantaranya yaitu ada dilarang mendahului, dilarang berhenti, dan dilarang parkir. Itulah beberapa rambu lalu lintas yang harus kita ketahui sebagai pengguna jalan. Materi selanjutnya yaitu tentang membuat diagram. Sebelum kita membuat diagram, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa caranya yaitu dengan wawancara, pengamatan langsung, dan penyebaran kuesioner. Nah, kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Perhatikan contoh berikut. Di sini kita sudah memiliki data tentang jenis bendera dan banyaknya. Perhatikan diagram pada contoh yang sudah Bunda berikan di gambar tersebut. Pada diagram, kita bisa mengetahui bahwa warna merah itu banyaknya adalah 4, warna kuning banyaknya 7, dan warna hijau banyaknya 3. Kita juga dapat memperoleh informasi dari sebuah diagram. Misalnya di sini ada diagram tentang banyaknya siswa laki-laki yang ikut kemah dan banyaknya siswa perempuan yang ikut kemah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa
Siswa laki-laki yang ikut kemah itu ada 10. Sedangkan banyak siswa perempuan yang ikut kemah itu adalah 8 siswa. Jadi jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah itu kita bisa mengetahui yaitu 10 ditambah 8. Jadi ada 18 siswa. Dari situ juga kita bisa mengetahui selisih antara siswa laki-laki dan perempuan yang mengikuti kemah. Caranya yaitu 10 dikurangi 8 sama dengan 2 siswa. Itulah cara bagaimana kita bisa memperoleh informasi dari sebuah diagram. Selanjutnya yaitu menggambar dekoratif. Adapun unsur-unsur dalam menggambar dekoratif yaitu terdiri atas titik, garis, bidang, dan warna. Menggambar dekoratif diawali dengan menggambar sebuah bidang yang ukurannya besar. Setelah itu, di dalam gambar bidang tersebut bisa digambarkan lagi unsur-unsur rupa yang berukuran kecil, yaitu bisa berupa titik-titik, garis, ataupun bidang. Perhatikan gambar kendaraan yang telah diberi hiasan. Tampak lebih menarik ya. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan bentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis. Perhatikan contohnya. Masih ingatkah kalian lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, kalau kita perhatikan di kaki burung Garuda itu, dia mencengkeram sebuah pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu merupakan semboyan negara kita. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adapun beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan semboyan negara kita, diantaranya yaitu yang pertama adalah Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen, namun tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Lalu contoh yang kedua, Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Namun mereka tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Selanjutnya ada contoh Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat diskusi. Mereka tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Itulah beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di lingkungan sekolah, kita juga bisa menerapkan perilaku yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di antaranya yaitu bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku bangsa dan agama. Lalu juga ada membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan agama. Nah, itulah beberapa materi yang sudah Bunda bahas pada hari ini. Jangan lupa dipelajari ya. Dan kerjakan tugas tepat waktu. Cukup sekian dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.